Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Muhammad Rafli Ramadhani Al-Araf dengan NIM 23060511099. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait tugas yang berdasarkan digit terakhir saya adalah 9, maka saya mendapatkan tugas protokol RIP atau Routing Information Protocol. Jadi konsep dasar dari Routing Information Protocol atau RIP. RIP adalah salah satu dari jenis Dynamic Routing Protocol yang dimana protokol ini menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak dan arah. Jadi protokol RIP ini memiliki batasan yaitu sebanyak 15 hop. Hop ini atau disebut sebagai lompatan. Nah, satu hop itu dihitung dari lompatan satu router, dari satu router atau lompatan dari router itu ke router lainnya, itu dihitung satu satu hop. Nanti untuk lanjutnya akan saya jelaskan apa itu hop. Karena protokol RIP ini memiliki batasan 15 hop, artinya protokol RIP ini cocok digunakan untuk skala kecil, bukan tidak tidak cocok untuk digunakan pada skala besar karena ada batasan 15 volt. Ketika dia melebihi 15 volt, 15 lompatan, maka jaringan dikatakan unreachable, jaringan tidak terjangkau. Itulah konsep dasar dari Routing Information Protocol. Salah satu bagian dari Dynamic Routing Protocol, menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak dan arah. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Kita buat topologinya. Topologinya sama seperti yang Bapak ajarkan di Google, di PDF Bapak. Jadi kita di sini untuk simulasinya saya menggunakan dua router. Kemudian switch, dua switch, dua switch ya. Di sini ini kemudian PC. Oke, untuk PC-nya dua saja. Lalu di sini untuk menghubungkan kabel switch ke PC itu menggunakan kabel copper strike drop. Ini menggunakan fast ethernet. Di sini juga fast ethernet. Lalu di sini sama saja kita hubungkan fast ethernet. Kita ini sama saja. Ini sebentar. Ini ke router dihubungkan dengan fast ethernet 00. Kemudian untuk menghubungkan antar router kita menggunakan kabel yang namanya copper crossover. Di sini kita gunakan fast ethernet 100 dan di sini
kita gunakan Fast Ethernet misalnya 010 lah, 010. Lalu eh, di sini Fast Ethernet 10. Untuk ke switchnya kita kabelnya menyolokkan ke Fast Ethernet 10. Kemudian ini sama seperti tadi. Baik, kita percepat fast forward time. Hijau semua. Kenapa di sini merah? Karena ini perlu dikonfigurasi. Kita konfigurasi router sebelah kiri dulu. Atau supaya tidak bingung, kita ini saja. Yang sebelah sini magnet. Oh, fill color. Sorry, sorry, sorry. Maaf. Tet. Aduh. Di sini kita beri label dulu ya. Bahwa untuk di router ini kita menggunakan IP10110 dengan subnet 24 untuk antar router. Kemudian untuk di sini di LAN LAN kiri atau kita sebut LAN 1 itu kita menggunakan 192.168.1.0 subnet 24. Lalu di sini di LAN 2 kita menggunakan 192.168.2.0/24. Lalu setelah seperti ini kita konfigurasi router paling kiri dulu, yaitu kita konfigurasi router 0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita config, kita CLI, kita tekan no saja, router enable config T, router config. Jadi di sini kita konfigurasi dulu LAN kiri, yaitu menggunakan router interface Fast Ethernet IP address. Untuk ke switch itu menggunakan interface Fast Ethernet. Tadi kita hubungkan router ini berapa? FA00. Artinya yang kehubung switchnya ini kabelnya adalah Fast Ethernet 00. Berarti di sini loh. Berarti di sini Fast Ethernet
0 0. Router config if sintaknya IP address 192.168.1.0.255 dengan subnet 24.255.255.255.0. Kita beri IP ini 192.168.1.1, yaitu kita berikan gateway-nya. Nah, sudah, maka no shutdown exit. Nah, ini ketika sudah di non shutdown maka dia akan aktif. Maka sudah ada tanda segitiga hijaunya, artinya bisa digunakan. Kita exit dulu. Setelah kita mengkonfigurasi switch kiri, kita langsung mengkonfigurasi routernya, router kiri, yaitu router 0, router 0-nya. Kita konfigurasi interface fast Ethernet ini tuh FA10. Kita konfigurasi IP address IP address menggunakan ini ya, 10.1.1 dengan subnet 24. Kita beri yang router kiri 10.1.1 1/255.255.255.255. Oh, shutdown. Karena kita sudah konfigurasi routernya, sudah kita konfigurasi switchnya, sudah, artinya kita konfigurasi tugas utamanya itu kita konfigurasikan protokol RIP, Routing Information Protocol. Di sini cara konfigurasinya adalah root rip root of routing ya, kayak masih berjalan. Router router rip config router version 2, menggunakan versi kedua dari protokol RIP. No auto
summary. Nus auto summary supaya langsung bisa kebaca submit. Network network ini 19 network ini 192.168.1.0 sama networknya 10.1.1.0. KM. Lalu kita simpan konfigurasinya. Setelah selesai mengkonfigurasi eh, sebelah kiri, yaitu di sekitar jaringan sebelah kiri, maka kita konfigurasi jaringan sebelah kanan. Sini sudah selesai konfigurasinya. Di sini kita konfigurasi FA10. Maka enable config T router config T router config interface fast Ethernet interface fast Ethernet tadi 10 ini untuk konfigurasi switch kanan ya, konfigurasi ke switchnya fast Ethernet 10 config if IP addressnya kita berikan gateway nya 192.168.255.255.255.255.0. No shutdown. Kita exit. Lalu kita konfigurasi di router satunya. Interface fast Ethernet 00. IP address 10.1.1.2 255 255 setelah itu no shut dan exit gak sih? Yeah. No shutdown. Nah ini sudah berubah kan, hijau semua. Antar router dia sudah bisa berkomunikasi. Cuman kalau di sisi kanannya tidak diberikan protokol RIP juga, maka sisi kirinya tidak bisa mengenali sisi kanannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berikan protokol RIP juga di router sisi kanan. Yaitu dengan cara sama seperti di router 0 tadi. Router RIP version 2 no auto summary
auto summary. Oh ya, network kita beri pengenalan kepada RIP bahwa kita berikan protokol RIP itu ke jaringan yang bernama 192.168.2.1 dengan network 10.1.1. Balik lagi dengan 2. Sorry. Di sini network no IP address. Network 192.168. Terus lah kau apa? 20 dengan network 192 10 1 Lalu kita cek apakah protokol RIP telah berjalan di kedua sisi router. Kita cek dengan show IP route. Kita cek di kedua sisi, baik di router kiri maupun di router kanan. Kita cek di sini di router sebelah sini, show IP route. Nah, kalau sudah ada yang namanya R atau RIP 192.168.2.121/1. Nah, /1 di sini itu artinya bahwa jumlah hop yang dijalankan oleh protokol RIP di topologi ini itu sebanyak 1. Artinya dia hanya melompat ke satu router lainnya. Seperti itu. Via 10.112. Bahwa router 0 ini dia mengenali sebuah jaringan dengan protokol RIP, jaringan dengan 192.168.2.0 dan sampai 24 via router kanan 10.112. Lalu di show router 1 itu show IP route. Nah, di sini mengenali bahwa ada jaringan 192.168.1 dengan hub sejumlah 1 melalui router kiri, yaitu dengan IP address 10.111. Seperti itu. Artinya kalau sudah ada RR di sini, maka konfigurasi RIP-nya, protokol RIP sesuai dengan tugas yang diberikan itu sudah berhasil. Lalu kita buktikan apakah konfigurasi kita itu benar atau tidak, kita simulasikan. Oh, sebelum lupa saya. Sebelum disimulasikan, kita harus um, memberikan IP address kepada masing-masing PC di jaringan kiri maupun di jaringan kanan. Kita berikan PC 0 ini dengan IP address 192.168
1.1.2 subnet MAC 255, lalu default gateway-nya tadi kita sudah eh, konfigurasikan, yaitu 192.168.1.1. Kita exit. Nah, di sini kita berikan 192.168.1.1 habis itu 3 255 192.168.1. Lalu di sisi sebelah kanan juga kita berikan IP address atau usable IP, rentang IP yang bisa digunakan oleh host. 192.168.1 bukan 1 ya, 21. Oh iya, kayak network ya. Sorry. 192.168.255, lalu 192.168.21. Nah, di sini PC3 192.168.23, tujuannya 192.168.21. Baik, kita lakukan simulasi. Atau sebelum kita melakukan simulasi, kita coba ping dulu agar kita bisa tahu bahwa router kiri itu mengenali router kanan, yaitu dengan cara ping 10, ping router kanan dengan IP address 112. Lama sekali ya. Lama di routernya. Sini aja wes. Ping root apa PC di sebelah kanan 192.168.2.2. Oh, ini fast forward ini kan. Sebentar ya. Protokol RIP itu memberi ada waktunya. Jadi ini harus banyak di fast forward sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 atau sampai 10 kali lah berdasarkan yang saya baca. Nah, ini ketika sudah di fast forward di waktu, karena konfigurasi RIP itu membutuhkan waktu. Jadi kita fast forward, kita cepatkan waktu itu sebanyak 10 kali. Biar dia Biar dia sudah konfigurasi RIP itu sudah bisa digunakan gitu loh. Ping 10.112. Nah, ini success rate is 100%. Artinya ya sukses. Sukses. Jadi di router 0 ini bisa mengenali router 1. Lalu apakah router 1 bisa mengenalinya? Ya kita lihat juga 10.10.11. Nah, success rate is 100%. Artinya router kiri mengenali router kanan dan sebaliknya. Lalu kita gunakan simulasi di sini. Kita ingin mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Kita lakukan simulasi. Dia mengenali switch di jaringannya sendiri, oke lah. Dia masuk ke router 0, lalu menggunakan protokol RIP, menentukan jalur terbaik karena di sini jalur cuma satu. Ya udah dia ke router 1.
Router satu enggak terswitch di sana enggak. Oh, ternyata di sini. Benar kan televisi 3? Lalu ke router satu. Bentar, ini masih error. Kita coba ping. Ping 192 168 2 ya. Ping 192 168 2 2. Kita coba ya. Signal ke PC ini. Sukses. Ini ke sini. Ini ke router 0. Sukses. Ini ke sini. Sukses. Ini ke sini. Sukses. Ini sini. Sukses. Ini sini. Sukses. Ini sini. Sukses. Nah, ini ya sudah reply ya. 192 reply 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 reply. Lalu yang satunya 968 tidak juga. Reply reply reply. Baik, kita lakukan simulasi. Kita lakukan simulasi ya. Saya ingin mengirim dari PC 0 ke PC 3. Kita lihat. Sukses ya. Sekarang kita coba apakah dari
sisi PC kanan bisa kirim ke PC kiri, kan PC kiri sudah bisa kirim ke PC kanan. Sekarang kita coba, bahwa kita delete dulu. Kita coba PC 3 ingin ngirim ke PC 1. Jadi saya jelaskan ulang kembali. Di sini jumlah hop protokol RIP yang digunakan itu cuma satu. Karena dia hanya melompat satu lompatan, yaitu semisal apa dia ingin mengirim pesan dari router satu. Artinya ya dia itu ingin lompat dari router satu ke router 0, yaitu sebanyak satu lompatan seperti itu. Baik, sudah ya. Kita bisa lihat sendiri bahwa sudah bisa berkomunikasi dari jaringan kiri ke jaringan kanan maupun sebaliknya menggunakan protokol RIP. PC 0 mirip ke PC 3 successful. PC 2 ingin ngirim ke PC 0 sukses. PC 2 ingin ngirim ke PC 1 sukses. Semuanya sukses ya di sini. Baik, sekian simulasi protokol RIP atau Routing Information Protocol, di mana ini adalah salah satu dari jenis dynamic, dynamic routing protocol yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak dan arah, berdasarkan distance, di mana ada batasannya yaitu sebanyak 15 hop. Ketika dia melebihi 15 hop, maka dikatakan jaringan itu unreachable atau jaringannya tidak terjangkau. Dan protokol RIP ini tidak cocok untuk skala menengah maupun skala besar. Dia hanya cocok pada skala kecil. Terima kasih. Eh, Tadi adalah demo simulasi di Cisco Packet Tracer yang saya lakukan menggunakan topologi sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.